di dalam perperangan, Islam mengajarkan sopan santun, mengajarkan adab, mengajarkan akhlak di setiap kehidupan kita. Hatta di perang. Perang yang ini musuh, jangankan adab, dibunuh aja boleh. Dibunuh, dihabisin, boleh. Tapi tetap diajarkan akhlak sama Nabi Muhammad. Diajarkan adab. Enggak boleh motong pepohonan mereka. Tidak boleh mengganggu perempuan-perempuan mereka. Jangan dibunuh perempuan. Ya, jangan dibunuh, ditawan. Orang tua jangan dibunuh. Anak kecil jangan dibunuh. Jadi tawanan perang. Jadi tawanan perang. Enggak, kalau misal orang luar selain Islam, kalau perang udah habisin, dibantai. Ya, tidak melihat lagi bagaimana cara-cara seperti itu. Ada adab-adabnya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan, ya, pada saat mereka ditawan, bukan ditawan aja nggak dikasih makan. Kita lihat tadi, ya, ada bab apa tadi terakhir? Babul kiswalil usaroh. Bab memakaikan pakaian untuk tawanan. Tawanan yang tidak memiliki pakaian itu pun dipakaikan pakaian oleh Nabi Muhammad. Dia nggak pakai baju nih, diberi baju. Nggak ada makanan, dibagi makanan. Jadi dari satu dipotek bagi dua. Memanusiakan manusia. Ya, tetap adab akhlak dikedepankan oleh Nabi Muhammad dan juga dipraktekkan oleh para sahabat. Lanjut kepada tabi'in, tabi'in sampai ke kita. Namun mirisnya kita ini tidak menerapkan apa yang diajarkan sama Nabi Muhammad. Kita tidak berperang, tapi sama manusia, sama muslim tidak ada menghormati satu sama lain. Tidak ada memuliakan satu sama lain. Tidak ada menjunjung satu sama lain. Sekarang ada yang kebanjiran, ada yang kesulitan, ada yang kena bencana. Enggak ada kita ingin, oh baju kita ada yang lebih nih, uang kita ada yang lebih, bagi. Enggak pernah. Ini tawanan ma'asyarul hadirin, tawanan musuh. Enggak ada baju dipakein baju. Bahkan nih syarat mereka kalau pengen bebas, tahu apa syaratnya? Disebutkan di dalam kitab Muhammad Rasulullah. Cara atau syarat mereka bebas itu harus belajar baca dulu. Belajar baca, belajar nulis, udah lancar baru bebas. Diajarin. Ini masuk penjara, bahasanya masuk penjara nih, diajarin. Mau bebas boleh, tapi belajar yang benar. Yeah. Jadi bagus dong. Keluar jadi bagus. Makanya nggak heran, walaupun di dalam jihad orang banyak masuk Islam bukan karena ilmu. Orang banyak masuk Islam bukan karena ketakutan, tapi melihat akhlaknya Nabi Muhammad. Melihat akhlaknya yang luar biasa, adabnya yang luar biasa. Mereka mengira, ya Allah, kami ini musuh. Kami ini darah kami ini boleh dijatuhkan, boleh dibunuh, tapi tetap dimuliakan. Tapi tetap dihadapi, tapi tetap dilakukan dengan akhlak. Melihat seperti itu, tertarik dengan Islam, condong dengan Islam. Makanya kita kalau pengen orang melihat Islam itu bagus, tampakkan akhlak, tampakkan adab, praktekkan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tadi disebutkan di bab fadli man aslama ala yadihi rajulun. Keutamaan kalau misalnya ada seseorang yang masuk Islam di tangan kita. Itu disebutkan tadi. Kata Nabi Muhammad, "Fa wallahi, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Demi Allah, kata Nabi Muhammad, ada seseorang dapat hidayah di tangan kalian, dia dapat hidayah memeluk Islam, itu lebih baik daripada kalian memiliki onta merah. Kenapa sih dengan onta merah? Banyak tadi disebutkan onta merah, onta merah. Kenapa? Onta merah ini lambang kekayaan. Kalau sekarang kalau kita lihat mungkin Alphard. Orang kalau udah punya Alphard, oh ini orang kaya. Walaupun nyicil, walaupun kredit. Tapi orang kaya deh. Nah kalau orang dulu lambang kekayaan itu apa? Onta merah. Kalau orang punya onta merah, oh ini orang kaya. Kata Nabi Muhammad, ada orang masuk Islam di tanganmu satu saja lebih bagus daripada engkau memiliki onta merah. Itu kalau hidayat. Kita kan tahu orang dapat hidayat banyak nggak? Banyak. Ya, orang dapat hidayah banyak. Bahkan ada orang muslim cuma dapat hidayah atau orang muslim dapat hidayah Islam, atau kalau kita bilang Islam KTP. Sholat kagak pernah, puasa kagak mau, sedekah kagak mau, sholat 5 waktu nggak pernah.
Yang penting Islam, embel-embelnya Islam. Tapi peraturan Islam, syarat Islam nggak pernah dilakukan. Tapi kata Nabi Muhammad, walaupun kayak gitu, mereka masuk Islam, dapat hidayah, itu udah bagus buat engkau. Apalagi masuk Islam di tanganmu. Apalagi ma'asyarul hadirin, orang dapat taufik gara-gara kita. Ya, orang dapat taufik gara-gara kita. Kalau mau dilihat, yang mana yang mahal, hidayah atau taufik? Taufik. Ya, bukan taufik hidayat pemain ini. Kalau mau dilihat yang mana yang hebat, hidayat atau taufik? Taufik. Bahkan di dalam Al-Quran, taufik disebutkan hanya satu kali. Wa ma taufiki illa billah. Tapi hidayah banyak. Innaka la tahdi man ahbabt. Zalikal kitabul la raiba fi hudan. Banyak hudan, hidayah dengan beberapa kalimat. Artinya apa? Taufik itu mahal. Orang Allah menginginkan kebaikan dalam diri seseorang untuk melakukan kebaikan, digerakkan untuk ke masjid, digerakkan untuk ke majelis ta'lim, itu namanya taufik. Digerakkan untuk sholat berjamaah, itu taufik. Kalau orang dapat hidayah saja lebih baik daripada onta merah, bagaimana kalau misalnya di tangan kita ada 10 orang, ada 1 orang, ada 15 orang dapat taufik dari Allah. Kita yang ngegerakkan mereka untuk ke masjid, kita yang ngegerakkan mereka untuk baca kajian Sahih Bukhari, kita yang ngegerakkan mereka untuk masuk majlis, kita yang ngegerakkan mereka untuk sedekah. Sungguh luar biasa. Terlebih kata Nabi Muhammad, man dalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, pahalanya pun sama.